Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan Jumat kali ini marilah kembali memanjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada kesempatan ini alhamdulillah Allah masih memberikan berbagai macam nikmat dalam kehidupan kita. Khususnya di hari Jumat ini Allah masih memberikan panjang umur, memberikan nikmat kesempatan, juga nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah insyaallah kita secara bersama-sama menunaikan atau melaksanakan salat Jumat secara berjamaah di masjid yang sangat kita cintai ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya tidak putus-putusnya melaksanakan ajaran beliau, dan lebih khusus lagi di hari Jumat ini senantiasa berselawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW sebanyak-banyaknya atau sesuai dengan kemampuan kita. Karena ada dalam hadis dijelaskan dengan artinya, perbanyaklah bersalawat kepada aku di hari Jumat, kata Rasulullah. InsyaAllah di Jumat kali ini, apalagi di bulan Saban ini, kita berniat baik untuk mendoakan Nabi kita Nabi Muhammad SAW agar insyaAllah Jumat-Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti kita juga bisa mendapatkan yang sama doa seperti yang kita lakukan di kesempatan ini, dan kita bersama-sama sebagai Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, di Jumat kali ini izinkan kembali membawakan sebuah khutbah Jumat yang berjudul meraih keutamaan bulan Saban di tahun 2026 Masehi. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, seperti halnya kita sudah katakan bersama, insyaallah bahwa ada beberapa bulan itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini, ketika kita melaksanakan ibadah pada saat itu, di bulan itu. Salah satu di antaranya jemaah Jumat rahimakumullah adalah bulan Saban. Sebagaimana alhamdulillah insyaallah kita sudah mengucapkan, kita sudah membaca di setiap selesai ibadah kita, terutama habis salat sunnah dan salat fardu itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Saban wa balighna Ramadan. Dan insyaallah jemaah Jumat rahimakumullah, kita termasuk di dalamnya itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Saban, dan dipertemukan kembali yang tidak lama lagi, kurang lebih 6 hari 5 hari ini, yang ada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu jemaah Jumat rahimakumullah, marilah semangat untuk tetap membaca doa ini agar kita tetap bersama-sama di bulan suci Ramadan
untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tentu dengan dimuliakan keberkahan daripada bulan Syaban ini, untuk memuliakan dan sekaligus dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak hanya perkataan begitu saja, membaca doa begitu saja, tapi bagaimana dalam kehidupan kita jemaah umat rahimahumullah mampu mengaplikasikan, mampu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita tingkatkan ibadah kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala selain atau sebelum kita lakukan ibadah tahun lalu, dan tahun ini insyaallah kita perbaiki sekaligus kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang ingin keadaan amalnya baik, maka pada tahun lalu dan di tahun ini dia harus mampu untuk meningkatkan ibadah-ibadah yang pernah mereka lakukan setelah kita masuk di tahun 2026 ini. Tentu jemaah Jumat rahimahumullah, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, khususnya di bulan Syaban ini, insyaallah siapa melakukan ibadah itu tetap dia menerima apa yang mereka lakukan. Inna sabtu yang musikum wa inna sabtum falha. Jika kamu berbuat baik, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu juga. Dan sebaliknya, jika kamu berbuat buruk atau kerusakan, maka kerusakan atau keburukan juga, kata Allah Subhanahu wa taala, juga kita terima seperti ini. Oleh karena itu, jemaah rahimahumullah, sebagai seorang muslim tidak lari daripada bagaimana kita sebagai umat Muhammad ini mampu menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu namanya hubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salat 5 waktu, dan memang itu merupakan suatu kewajiban. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah atau mengabdi kepada-Ku. Dan ini selalu jemaah rahimahumullah diingatkan kepada kita semua, dan dakwah itu tidak pernah berhenti selama kita masih hidup di dunia ini, saling mengingatkan demi keselamatan kita di dunia dan akhirat. Kenapa jemaah rahimahumullah jangan sampai dalam kehidupan kita kaitan dengan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala terputus, ataupun sengaja dan tidak mampu memanfaatkan nantinya ibadah ini khusus di bulan Syaban, apalagi masih di bulan suci Ramadan. Nauzubillah min dzalik, kita termasuk daripada golongan hamba-hamba atau orang-orang yang sangat merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah rahimahumullah? Allah melipat gandakan, mengistimewakan ibadah yang kita lakukan itu di bulan Syaban, apalagi masuk di bulan suci Ramadan. Keutamaan inilah yang dimaksud adalah paling tidak jangan ada di antara kita meninggalkan sholat berjamaah di masjid bagi orang-orang yang sudah bangkit dan wajib melaksanakan sholat berjamaah ini, kecuali ada hal yang mendesak atau bisa desak keras. Yang dikhawatirkan jemaah rahimahumullah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Istawasa 'alal syaitan fa alaysa zikrullah." Barang siapa berpaling mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan setan yang akan mengikuti kehidupannya hingga dia mati kafir. Jadi kalau kita mati kafir, dia mati rahimahumullah, dan tidak sempat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan atau kita meninggalkan sholat misalnya
kesadaran kita karena sengaja untuk meninggalkan itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak seperti apa yang dituliskan di dalam Al-Quran. Kita selalu berhenti setan untuk melakukan perbuatan dan meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama salat fardu ini. Hadirin kaum muslimin, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan daripada ibadah wajib ini bukan semata-mata hanya dilaksanakan begitu saja, tidak ada manfaatnya. Banyak sekali jemaah-jemaah terlibat meningkatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita juga selalu ketemu bersilaturahim ataupun silaturahmi di satu tempat yang namanya masjid yang bisa ditetapkan Allah Subhanahu wa taala di setiap hari Jumat. Belum lagi kita datang di masjid melaksanakan sholat berjamaah Isya, Maghrib, Subuh dan Asar. Masya Allah. Dan ditambah dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui sholat-sholat sunnah lainnya. Inilah salah satu bagian keutamaan jamaah Jumat Allah. Kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak jangan kita tinggalkan ibadah itu, dan kita selalu berusaha untuk mengisi waktu yang luang kita. Jangan sampai tabrakan dengan waktu-waktu aktivitas kegiatan yang kita laksanakan. Mungkin kegiatan yang ada hubungannya dengan kantor, ataupun barangkali kegiatan yang ada dengan hubungannya dengan bisnis kita, dalam kehidupan lingkungan masyarakat misalnya, ataupun di mana pun kita berada. Karena di waktu inilah jemaah Jumat rahimahumullah, kita mampu bisa insya Allah memuliakan bulan Saban, dan insya Allah Allah muliakan kita dan kita masuk di dalamnya melakukan kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut jemaah Jumat rahimahumullah, yang tak kalah pentingnya adalah apakah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih baik, sementara hubungan kita terhadap sesama kita abaikan begitu saja. Ternyata jemaah Jumat rahimahumullah, kedua hubungan ini sama-sama harus dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena biar bagaimanapun kata Allah Subhanahu wa taala, baik hubungan kita kepadanya dan hubungan terhadap sesama diputuskan misalnya karena disebabkan karena ada perkara-perkara dan tidak sempat kita saling memaafkan, apalagi di bulan Saban menuju bulan suci Ramadan, maka diwajibkan jemaah rahimahumullah kita tidak bisa meraih kemudian bulan Saban ini, apalagi menuju bulan suci Ramadan. Karena kewajiban kita dan insya Allah maksud di bulan suci Ramadan, kita membersihkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan Islam. Misalnya salah satu contohnya berbohong, berdusta, ataupun barangkali minum minuman keras. Ini hanya salah satu contoh saja, dan ada beberapa di dalam hadis itu dijelaskan, bahkan dalam Al-Quran terkait dengan minuman ini. Dan masih banyak lain jemaah Jumat rahimahumullah yang sifat menyimpang daripada Islam. Insya Allah semua tidak ada dalam diri kita, dan hubungan kita terhadap sesama kita selalu erat satu dengan yang lainnya, sehingga silaturahmi ataupun silaturahim kita bisa tingkatkan. Dan insya Allah kata Rasulullah SAW, siapa yang senantiasa menjaga hubungan ini, maka dia dijauhkan dari bala dan bencana. Dipanjangkan umurnya jemaah Jumat rahimahumullah, bahkan beberapa hadis menjelaskan diberikan suatu keluasan rezeki yang tak disangka-sangka untuk kebutuhan kita di dunia, lebih-lebih di hari kiamat nanti jemaah Jumat rahimahumullah. Yang terpenting jemaah rahimahumullah, bagaimana dalam kehidupan kita ini mampu memperbaiki hubungan kita terhadap pribadi kita lewat pengendalian diri, yakni adalah sabar. Bahwa semua kejadian
atau kegiatan yang kita laksanakan ataupun musibah itu tertuju kepada kita itu bersandar kepada sifat sabar. Ternyata sabar jemaah rahimahumullah yang telah dijelaskan di dalam surah Al-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang bersabarlah disempurnakan pahalanya tanpa batas. Tanpa batas maksudnya itu berarti seluas-luasnya bagi orang-orang yang beriman, karena jemaah rahimahumullah mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya, yakni senantiasa melaksanakan hubungan kepada Allah, hubungan terhadap sesama, bahkan hubungan pribadi diri dalam kehidupan di mana saja dia berada. Jemaah rahimahumullah, demikianlah untuk sifat khutbah singkat yang saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan di bulan Saban ini dan menuju bulan suci Ramadan kita senantiasa diberi kekuatan dan panjang umur untuk tetap bertemu di bulan suci Ramadan. Barakallahu fiikum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu